Hello guys, welcome to Tutor Wibu dan di video kali ini kita akan membahas tentang faktorial. Jadi kita akan membuat program di C++ untuk mencari nilai faktorial dari suatu angka. Tapi pertama-tama, apa sih itu faktorial? Oke, jadi contohnya itu kayak gini. Misalnya, satu faktorial itu satu. Dua faktorial itu 2 kali satu. Tiga faktorial, 3 kali 2 kali satu. Empat kali 3 kali 2 kali satu. Gitu. Ngerti kan idenya? Nah, faktorial ini dia itu punya rumus. Rumusnya ini nih. N faktorial itu sama dengan N dikali N-1 dikali N-2. Maksudnya gimana ini? Oke, kita lihat di sini. N faktorial itu sama dengan N dikali N-1. Misalnya kita angkanya 4 ya. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 4-1, 3. Maksudnya 3 itu 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Kayak gitu. Jadi makanya uh, ini nanti bakal jadi 4 dikali N-1, 4-1, 3 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kayak gitu. Itu contohnya 4 faktorial. Nah, terus biasanya banyak pertanyaan, 0 faktorial itu berapa? Jadi 0 faktorial itu nilainya 1. Loh, kok bisa 1? Oke, jadi gini. Kita lihat nih polanya di sini. Ini dari 5 faktorial, 4 faktorial, dan ke bawah ya. 5 faktorial itu 120. Oke. Nah, 4 faktorial ini itu 24. 120 ke 24 itu dibagi berapa? Dibagi 5 kan? Ya, dibagi 5. Jadi 120 ke 24 itu dibagi 5. 24 ke 6 itu dibagi berapa? Dibagi 4 kan? Jadi 120 ke 24 dibagi 5. 24 ke 6 itu dibagi 4. 6 ke 2 itu dibagi 3. 2 ke 1 itu dibagi 2. Berarti 1 ke di sini itu dibagi 1 juga kan? Itu makanya 0 faktorial itu hasilnya 1. Oke, berarti nanti kira-kira udah dapet gambaran lah ya kita bikin program di C++-nya gimana. Berarti nanti variabelnya kalau hasilnya itu 1 atau 0, itu dia bakal return 1. Kalau enggak dijalanin perintah ini, nanti kita panggil di in main dan ya seperti itu. Oke, langsung kita buat. Oke, latihan. It's program mencari nilai faktorial. Oke, yang pertama seperti biasa kita include library-nya dulu. Include IOStream. Oke, dan next-nya pakai using namespace jangan lupa biar tidak ribet. Nah, oke, berarti kita udah bisa langsung bikin fungsinya ya. Langsung kita bikin in factorial. Oke, seperti itu. In factorial. Kita bikin parameternya in n lah. Oke. In n dan kita di sini bikin perintahnya. Berarti kan kalau n-nya itu 0 atau 1 di return 1. Else dijalanin itu rumus tadi. Berarti kita pakai if. Oke, kita pakai if. If itu adalah sahabat kita. Nggak juga. If n sama dengan 0, berarti mutlak 0 atau n itu sama dengan 1, berarti dia bakal ngejalanin perintahnya itu return 1 karena 0 faktorial dan 1 faktorial itu 1. Oke, cek bracket. Oke, berarti di bawahnya kita bikin else. Berarti kalau ini n-nya itu lebih dari 1, kita jalanin rumus tadi. Return apa tadi ya rumusnya? Oh ya, n itu sama dengan n faktorial itu sama dengan n dikali fungsi faktorial tadi kita panggil. Fungsi faktorial dalam kurung n-1. Karena contohnya kayak tadi yang 4. 4 itu kan sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Kayak gitu. Oke. N-1 kasih sepatu deh. Nah, biar jelas. N-1. Oke, kita cek bracket. Aman. Sekarang langsung bikin in main-nya. In main. Kita bikin apa nih? Ya, in
in X lah ya. Ya, in X aja deh. Nah, sekarang ini kita buat inputnya dulu. Berarti cout, masukkan angkanya berarti itu ya, angka integer non negatif. Nah, gitu. Angka integer non negatif. Seperti itu. Habis itu tanda bracket petik 2, baru kita input deh cin x nya. Oke, udah seperti itu. Oke, ini kan angka integernya itu harus non negatif, berarti kita harus ada apa ya, semacam sistem buat ngecek kalau angkanya itu negatif atau enggak, ya kan? Iya, bener. Berarti kita pakai if, lagi-lagi kita pakai if x itu kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0 deh. Nah, if x itu kurang dari 0, maka kita bikin perintah di sini, kita cout faktorial tidak terdefinisi bagi angka negatif. Oke, seperti itu. Nah, ini kan buat kalau x-nya itu kurang dari 0 ya. Oh ya, kita kasih n line. Nah, berarti sekarang kita bikin else-nya. Else, oh berarti ini bisa dong perintahnya. Oke. Nah, kalau else itu bisa, berarti di sini kita bakal panggil fungsinya. Tapi biar lebih cantik, kita gini dulu nih. Cout faktorial dari angka. Nah, seperti itu. Faktorial dari angka x adalah nah, baru kita panggil fungsinya tadi. Faktorial, ini fungsinya yang di atas, fungsi rekursif. Faktorial x parameternya. Habis itu dikasih n line. Gimana cara kerjanya nanti dijelasin. Oke, cek bracket benar, kasih return 0. Oke, ini maksudnya apa ini? Oke, jadi kan kita tahu faktorial itu nggak bakal terdefinisi bagi angka negatif kan. Nah, jadinya kita di sini perlu bikin kondisi kalau x-nya itu ternyata angkanya negatif, dia bakal keluarin ini faktorial tidak terdefinisi bagi angka negatif. Ini outputnya. Nah, kalau misalnya nggak negatif, angkanya positif, dicek dulu. Kalau misalnya angkanya itu ternyata 0 atau 1, itu hasilnya 1. Kan tadi udah dijelasin kalau 0 faktorial dan 1 faktorial itu hasilnya 1. Nah, kalau misalnya angkanya itu lebih dari 1, ini kan untuk n-nya itu sama dengan 0 dan sama dengan 1 kan. Berarti else di sini, kalau misalnya lebih dari 1, maka akan dijalanin formula yang jelasin tadi. N faktorial itu sama dengan n dikali n-1 faktorial kayak gitu. Nah, n-1 faktorial itu bisa diartiin kalau di sini sebagai fungsi faktorial. Ini kenapa pakai C? Sebagai fungsi faktorial ini yang di atas. Jadi else kalau misalnya angkanya itu lebih dari 1, return n dikali faktorial fungsi ini n min 1, seperti itu. Kan udah nih fungsi rekursifnya. Ini input. Nah, habis itu dicek. Inputnya kalau negatif nggak bisa. Kalau misalnya positif dicek misalnya lebih dari 1. Nah, baru kita panggil fungsi yang di atas, tapi parameternya diganti x. Soalnya di sini kita pakainya x. Seperti itu. Kalau di sini kita pakai n ya bisa aja ini parameternya jadi n lagi. Tapi pakai x lah biar beda. Oke, kayak gitu harusnya nggak ada error. Let's try it. Oke, cakep. Masukkan angka integer. Nah, ini kayaknya kurang bagus gitu. Nah, lebih enak kan. Misalnya 4.
4 tadi harusnya hasilnya berapa ya? 4 kali 3 12 kali 2 24 ya, harusnya 24. Oke, bener kan? Faktorial dari angka 4 adalah 24. Oke, kayak gitu. Ini mungkin dijelasin lagi deh biar kenapa bisa dapat hasilnya 24 dari fungsi rekursif ini. Oke, ini kan fungsi sini tuh bilangnya maksudnya kalau lebih dari 1 itu n dikali faktorial n-1. Faktorial n-1 maksudnya gini. Misalnya n-nya 4 kan, ini contohnya 4 berarti 4 dikali faktorial n-1 3. Faktorial 3 itu berapa? Dijalanin lagi sama dia. Faktorial 3 itu ternyata 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 itu berapa? Faktorial 2 itu 2 dikali faktorial 1. Faktorial 1 kan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Asu tadi faktorial 3 itu berarti 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. Yaitu 6. Kayak gitu. Ya udah, kayak gitu deh. Oke, ngerti kan? Ngerti kan? Very easy, very easy. Yes, very easy. Oke, itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.